Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan lanjutan kompetisi atau turnamen FTX Crypto Cup 2022, di mana ini berlanjut di hari ketiga yang akan mempertemukan antara Magnus Carlsen yang akan melawan Levon Aronian. Mari kita saksikan pertandingannya. Dimulai dari putih, Levon maju dengan pion di D4, dibalas Magnus pion di E5 dan dilanjutkan kuda di F3. Magnus menjawab dengan kuda di F6 dan dilanjutkan gajah di F4. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah di E7 sekaligus persiapan untuk rokade. Maka di sini dijawab putih dengan pion di H3, antisipasi kuda maju dan dilanjutkan pion di B5. Di sini langsung saja putih majukan pion di E3 sekaligus ancaman untuk pion hitam. Di sini diantisipasi dengan pion maju di A6. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda di D2 dan dijawab hitam dengan gajah di B7. Selanjutnya pertandingan dilanjutkan gajah ke D3 sekaligus persiapan untuk rokade putih. Maka di sini pion maju di C5 mengajak pertukaran. Dan di sini tidak diterima hitam melainkan maju dengan pion di C3 dan dijawab hitam dengan kuda di C6. Pertandingan dilanjutkan pion maju di E4 untuk menguasai titik-titik penting dari pion putih. Maka dari itu hitam maju dengan pion di D6. Pertandingan dilanjutkan gajah mundur di E3 sekaligus memperkuat antar pion. Maka di sini dilanjutkan hitam rokade, putih juga rokade. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke C8 dan dijawab putih dengan adu pion D ke C5. Dan di sini dimakan kembali dan dilanjutkan menteri maju di E2 sekaligus menyambungkan antara benteng. Dan di sini hitam juga memajukan menteri C3 dan untuk menggabungkan kedua benteng atau saling memperkuat. Pertandingan dilanjutkan dengan pion di A4 mengajak pertukaran dan di sini ditolak hitam melainkan maju dengan pion di C4, ancaman untuk gajah putih. Selanjutnya gajah mundur dan dilanjutkan benteng ke D8 dan dijawab putih dengan benteng di D1. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di H6, antisipasi kuda maju dan di sini dijawab dengan pion makan pion dan dimakan kembali. Dan dijawab hitam dengan putih dengan pion di B3 mengajak pertukaran untuk mensederhanakan permainan dan di sini diterima hitam, dimakan kembali dan hitam juga mensederhanakan permainan dengan maju dengan pion di B4. Di sini langsung saja diterima putih dan dimakan kembali dengan gajah hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke D4, dijawab hitam dengan menteri di E5. Sekaligus persiapan untuk menaruh gajah dan akan terjadi skak ya dalam 1 atau 2 langkah ke depan. Maka dari itu dijawab dengan pion maju di F4, menteri kembali mundur di B8 dan dilanjutkan kuda makan pion. Ini adalah satu langkah menarik pengorbanan yang dilakukan oleh Levon yang membuatnya akhirnya nanti bertukar antara benteng 1 dan Magnus mendapatkan 2 perwira putih. Mari kita saksikan atau keseruan pertandingan lanjutannya, yaitu langsung makan saja dengan pion dan dimakan kembali dengan gajah putih. Di sini terjadi skak sekaligus terjadi discover antar benteng. Langsung saja raja geser dan gajah makan benteng di C8. Pertandingan dilanjutkan putih dengan benteng hitam dengan benteng makan di C8 gajah dan dilanjutkan benteng ke A7 sekaligus ancaman dan berusaha menguasai jalur 7. Maka dari itu hitam melanjutkan dengan gajah ke C5 mengajak pertukaran dan ancaman untuk benteng. Di sini dibalas putih dengan gajah makan gajah di C5 dan dimakan kembali dengan benteng hitam.
Pertandingan dilanjutkan benteng ke A1 sekaligus untuk memperkuat posisi benteng di baris 7. Maka dari itu hitam melanjutkan dengan kuda di C6, ancaman untuk benteng, dan dijawab putih dengan menteri ke E3. Saling ancam ya, jika kuda makan benteng maka menteri akan makan benteng. Pertandingan dilanjutkan benteng ke C2 dan benteng putih ke A4, dan dilanjutkan menteri ke D8 sekaligus ancaman untuk kuda putih di D2. Maka dari itu di sini kuda menghindar di F3 dan dilanjutkan kuda ke E7 dan dijawab putih dengan menteri ke B3, ancaman untuk gajah hitam. Dan di sini gajah tidak menghindar melainkan menteri mendekati gajah di C7 dan dilanjutkan kuda ke D4 untuk menempati titik penting. Setelahnya dijawab hitam dengan skak dan dimakan saja dengan benteng karena beradu, dan dimakan kembali dengan menteri. Dan di sini raja mundur dan posisi gajah terancam ya, dan dijawab hitam dengan skak di F4, dan di sini ditutup dengan menteri. Langsung saja hitam makan pion di E4. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke B4, ancaman untuk menteri, dan dijawab dengan gajah ke D5. Setelah gajah ke D5, putih melanjutkan dengan menteri ke F2 dan dilanjutkan gajah ke G6. Persiapan untuk menyerang ya. Oke, di sini pertandingan dilanjutkan kuda ke C2 sekaligus terjadi ster atau ancaman pada menteri, dan dijawab hitam dengan menteri mundur di E7 mengancam balik, dan dilanjutkan benteng ke D4, dan di sini dibalas hitam dengan gajah ke E4 sekaligus ancaman pada kuda, dan dilanjutkan kuda mundur di E1 dan terjadi skak dengan menteri, dan di sini raja mundur dan dilanjutkan kuda ke F4. Dan di sini sebenarnya karena ini permainan cepat ya, setelah skak terjadi dan raja mundur, hitam melanjutkan kuda maju di F4. Dan di sini posisi hitam menyerang ke atas ya. Pertandingan dilanjutkan benteng geser di B4 dan dilanjutkan raja ke H7, benteng kembali turun ke B3 dan dijawab hitam dengan kuda di D5 dan dilanjutkan kuda di F3, ancaman pada menteri, dan di sini menteri mundur di C7 dan dilanjutkan putih dengan menumpuk benteng dan menteri di B2. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri maju di C5, skak, raja naik lagi ke H2 dan dilanjutkan kuda ke E5. Di langkah 47 kondisi putih dengan bentengnya dan melawan kuda dan gajah. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke D4 mengajak pertukaran, dan di sini kuda skak F1, raja turun di H1 dan dilanjutkan menteri makan menteri dan dimakan kembali dengan kuda, dan dilanjutkan skak dengan gajah, raja menghindar di G1 dan dilanjutkan gajah makan pion di H3, dan di sini posisi sangat unggul sekali oleh hitam dengan dua pionnya. Mari kita saksikan pertandingan selanjutnya, yaitu dengan benteng ke F7. Di sini sebenarnya ada opsi yaitu dengan benteng makan menteri, setelah itu baru nanti kuda makan benteng skak, dan selanjutnya yaitu raja makan kuda. Tapi dengan komposisi dua pion yang dimiliki hitam, sudah pasti hitam akan menjadikan atau salah satu pion ini perwira. Maka dari itu benteng geser ke F3, ancaman pada dua kuda, dan dilanjutkan hitam dengan pion maju di G5 memperkuat kuda, dan di sini benteng geser di A3 persiapan skak juga,
dan dilanjutkan dengan raja maju di G6 dan kuda ke F3 sekaligus persiapan skak juga, dan dijawab hitam dengan kuda di G3. Oke, setelah raja naik ke H2 dan dilanjutkan kuda ke F5 dan dijawab putih dengan benteng ke A6 skak, raja naik ke atas ke H5 dan dilanjutkan kuda ke E5 dan dijawab hitam pion maju di G4 persiapan jadi perwira, dan dilanjutkan benteng mundur ke A3 dan dijawab hitam dengan menggeser gajah ke F1. Mungkin jika jawabannya adalah dengan pion maju di G3, maka akan terjadi kemungkinan remis, yaitu dimulai dengan pion dimakan benteng dan akan kembali dimakan dengan kuda dan dilanjutkan dengan raja makan. Selanjutnya, setelah itu raja mendekat untuk mengamankan kuda sekaligus ancaman pada gajah jika kuda pergi. Maka dari itu setelah itu dibalas putih dengan skak dan raja geser dan kembali disekak dengan makan pion, dan dilanjutkan raja mendekat lagi dan diskak kembali, dan ini kemungkinan akan terjadi langkah bolak-balik. Jika raja mendekat kuda, maka raja akan makan kuda dan hitam juga akan makan kuda, dan di sini satu perwira gajah tidak akan bisa mematikan putih. Maka dari itu pertandingan dipilih dengan gajah ke F1 dan dilanjutkan dengan benteng ke A4 ancaman, dan dijawab hitam dengan pion maju di G3 skak dan dilanjutkan raja ke G1. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke D3 beradu, silakan pelik ya, dan dilanjutkan kuda ke D7. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah mundur ke H3. Mungkin ada pilihan lain, yaitu dengan raja geser atau makan, maka akan terjadi balik makan. Dan di sini hitam posisi unggul dengan 2 kuda dan 2 pion. Maka dari itu pilihannya adalah dengan menggeser kuda di D7. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke H3 dan dijawab putih dengan sekak, dan dijawab raja ke G6 dan kuda ke E4 dan dilanjutkan kuda ke F4 dan dibalas putih dengan benteng ke A6 skak, raja naik ke H4 dan dilanjutkan kuda ke F6. Pertandingan dilanjutkan raja ke H4 dan benteng ke A4 sekaligus memberikan pin pada kuda, dan di sini dijawab dengan raja ke G5 dan dilanjutkan kuda ke E4 dan dijawab raja ke G4, kuda ke C3 dan dilanjutkan kuda ke H4. Dan pada pertandingan ini di langkah ke 68 putih menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan kuda ke E2 mengajak pertukaran dan dilanjutkan kuda ke F3 skak, dan apapun yang dilakukan raja, karena ini langkah paksaan ya, dia harus di posisi H, maka dari itu raja geser dan skak dengan pion. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, bisa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.